Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Amerika Serikat dilaporkan telah memberitahu Turki bahwa Ankara secara resmi dicoret dari keanggotaan konsorsium program jet tempur siluman F-35. Upaya Ankara meminta uang yang dibayarkan untuk pembelian lebih dari 100 unit jet tempur itu pun juga belum berhasil. Amerika dan beberapa negara membuat perjanjian baru tentang konsorsium tersebut tidak lagi menyertakan Turki. Keputusan yang telah lama ditunggu itu muncul sebagai kejutan kecil, menyusul akuisisi Turki atas sistem rudal anti pesawat S-400 Rusia, di tengah kekhawatiran atas kompatibilitasnya dengan F-35 dan kemungkinan penggunaannya bagi Moskow untuk mendapatkan informasi intelijen tentang anggota NATO. Perusahaan Turki diharapkan memenuhi komitmen dalam memproduksi ribuan suku cadang untuk program F-35 hingga tahun depan. Tetapi Ankara tidak lagi dapat memperoleh pesawat tersebut. Turki sekarang menghadapi keputusan atas arahannya dalam hal pengadaan militer, di mana hubungan dengan Moskow pun diperumit oleh kebuntuan terbaru antara Ankara dan Kremlin mengenai krisis Ukraina. Sinan Ülke, mantan diplomat Turki, mengatakan kepada Arab News, pengecualian dari program F-35 memiliki dua konsekuensi penting. Salah satunya jelas tentang perusahaan yang hingga kini telah berpartisipasi dalam proses pembuatan F-35. Tidak ada jalan mundur karena proses manufaktur bergeser dari Turki ke negara lain. Konsekuensi lainnya menyangkut Angkatan Udara Turki dan kekuatan pencegahan Ankara tanpa akuisisi pesawat generasi kelima. Tidak ada cara nyata untuk mengganti F-35 dengan platform lain seperti itu. Satu-satunya platform generasi kelima yang tersedia secara komersial yang berpotensi dapat menggantikan adalah S-57 Rusia dan Chengdu J-20 Cina. Tetapi keduanya akan menciptakan lebih banyak komplikasi, mengingat mereka tidak dapat dioperasikan oleh NATO. Dan itu akan menjadi dianggap sebagai sinyal bahwa Turki menjauhkan diri dari Barat. Pada bulan Februari, Turki menyewa perusahaan lobi yang berbasis di Washington untuk mencoba mengatur kembalinya Ankara ke program F-35. Pelobi itu dikontrak selama 6 bulan untuk mengklaim bahwa penghapusan oleh Amerika itu tidak adil. Para pelobi juga diharapkan mendapatkan kembali uang yang dibayarkan Ankara kepada Amerika untuk membeli lebih dari 100 jet tempur F-35, tetapi belum ada hasil hingga hari ini. Turki dapat bekerja untuk menciptakan kondisi untuk kembali ke program F-35 yang akan membutuhkan negosiasi yang rumit dengan Amerika. Jika itu tidak memungkinkan dan jika sanksi CAATSA tidak dicabut, Turki dapat membuat program pengembangan pesawat tempur domestiknya sendiri. Sejauh ini belum ada solusi untuk pembuatan sebuah mesin untuk rencana potensial itu. Kedua, bahkan jika masalah itu terpecahkan, Turki hanya dapat memperoleh sejumlah besar pesawat ini secara realistis dalam jangka waktu antara 2025 hingga 2030, yang berarti bahwa superioritas udara Turki akan berkurang mengingat banyak negara di kawasan ini telah membutuhkan pesawat generasi kelima. Ini akan menjadi celah strategis jika tidak ditangani dengan benar.
Sebelumnya, Selçuk Bayraktar mengumumkan bahwa perusahaannya telah mempercepat proyek pesawat tempur tak berawak nasional. Masih harus dilihat peran apa yang akan dimainkan Rusia dalam pengadaan militer Turki di masa depan. Saat Ankara menyuarakan dukungan untuk Kiev di tengah penumpukan pasukan militer Rusia di sepanjang perbatasannya dengan Ukraina. Hubungan pertahanan Turki dengan Moskow mungkin menjadi tidak berkelanjutan dalam jangka pendek. Wakil Perdana Menteri Rusia Yuri Borisov mengatakan bahwa Kremlin akan meneliti prospek kerjasama militer dan teknis dengan Turki jika Ankara mengirimkan drone ke Ukraina. Hal itu dipicu oleh laporan di surat kabar pro pemerintah Turki yang mengklaim bahwa Ankara siap menjual senjata dan drone ke semua negara, termasuk Ukraina, menyusul keberhasilan penempatan mereka dalam konflik baru-baru ini antara Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. Ulgen mengatakan masa depan kerjasama militer dan industri dengan Rusia masih tertutup dengan pernyataan Borisov yang menunjukkan betapa sulitnya mengandalkan Moskow sebagai mitra yang aman.